Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kemarin kita sudah liburan, hari ini kita berjumpa kembali pemirsa dalam talk show bijak hari ini, tepat di hari Senin, edisi 25 Oktober 2021 pemirsa. Seperti biasa kita akan menemani Anda sampai kurang lebih jam 10 pagi nanti ya. Dan pemirsa, untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita, boleh di-follow kembali di Instagram kita di @sultantv dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita @sultantv.co, dan juga YouTube kita di Sultan TV. Anda bisa mengupdate informasi dan juga menyaksikan program-program yang sudah disuguhkan begitu ya oleh Sultan TV. Dan pemirsa, bahwa tayangan Sultan Anda saksikan melalui TV satelit Nin Media di channel 026 atau satelit lainnya di channel 065. Luar biasa pemirsa, di hari kalau tidak salah Sabtu kemarin ya, kita sama-sama melihat kembali ada gebrakan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini terkait dengan peningkatan status penyelidikan. Ini terkait dengan korupsi gula di mana kerugian mencapai 50 miliar. Luar biasa, di pagi hari ini pemirsa, saya sudah ditemani Bapak Aspidsus Kejati Jabar, Bapak Riono SH Hum. Assalamualaikum Pak Riono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Sultan TV sekalian. Iya, sehat ya Pak Riono? Alhamdulillah sehat. Baik, ini sedang ada kegiatan apa Pak di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat ini? Untuk pagi ini sudah banyak Mbak, banyak terkait penanganan perkara. Aktivitas kami juga masih banyak, antara lain misalnya pemeriksaan saksi-saksi terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Juga selain penyidikan, kami kan juga melakukan pra penuntutan, yaitu baik berkas perkara yang hasil penyidikan kami sendiri maupun penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau Polda Jawa Barat maupun Polda Metro. Di samping itu juga kami tidak hanya menerima berkas yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, tetapi kami juga menerima berkas terkait tindak pidana pajak. Nah, kemudian selain itu juga ada tindak pidana kepabianan, bea cukai. Jadi cukup banyak. Mungkin untuk pra penuntutan ini bisa sampai mungkin sekitar 25-an lah. Ya, baik, ini cukup sibuk dan trafiknya cukup tinggi ya Pak Riono ya. Oke, membahas terkait dengan peningkatan status ya Pak Aspidsus ya, ini penyelidikan ke tingkat penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam korupsi gula. Ini bisa diceritakan dulu Pak Aspidsus, sebetulnya kasusnya ini sudah sejak tahun berapa? Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran PO atau delivery order di PT Gula Raja Wali 2 ini berawal di sekitar akhir tahun lah, kita menerima akhir tahun 2020 ya, kita menerima ya semacam laporan atau pengaduan. Baik, laporan pengaduan ini kan bisa bersumber dari masyarakat, bisa bersumber dari instansi. Nah, kemudian dari laporan yang kita terima, tentu saja kita melakukan, awalnya itu adalah melakukan namanya proses pengumpulan data dan bahan keterangan atau pra penyelidikan. Dari penyelidikan, kemudian kita tingkatkan ke penyelidikan. Nah, penyelidikan itu kita mulai sekitar akhir bulan Juli 2021. Oke, akhir bulan Juli 2021. Oke, Ya. dari keterangan yang sudah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini kurang lebih kerugian negara mencapai 50 miliar, betul Pak Aspidsus? Betul. Jadi angka 50 miliar ini adalah angka dari gula yang sudah dikeluarkan PT Raja Wali 2. Tapi pihak yang menerima delivery order tidak membayar, artinya negara rugi sebesar itu. Oke, ada berapa tersangka Pak Aspidsus yang sudah ditetapkan?
Jadi karena ini masih proses baru saja kita proses penyelidikan menjadi penyidikan. Proses penyelidikan adalah sesuai dengan KUHP, Kitab Ya. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah untuk mencari ada tidaknya tindak pidana. Proses itu kan dilaporkan masyarakat, ternyata bukan tindak pidana. Maka akan penyelesaiannya akan berbeda dengan ketika ditemukan tindak pidana. Ketika kita proses pendidikan yang kurang lebih dari bulan Juli sampai sekarang bulan Oktober, ini memang memakan waktu agak berbulan-bulan, karena prosesnya kita perlu meneliti secara cermat apakah ada tindak pidana atau tidak di dalamnya. Nah, ketika kita sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, itu minimal 2 alat bukti bahwa ada unsur pidana di dalam perbuatan itu atau ditemukan perbuatan pidana, maka kita tingkatkan ke penyidikan. Penyidikan adalah untuk menemukan siapa pelakunya. Jadi karena ini masih dalam proses baru naik ke penyidikan, tentu saja kita belum bisa menjawab siapa itu tersangkanya. Karena akan kita cari nanti dari proses penyidikan. Oke, artinya masih akan terus berkembang ya Pak Asbitsus? Terus ya, tentu saja terus berkembang. Karena tadi ya saya sampaikan, kemarin adalah proses penyelidikan. Ya. Proses penyidikan kita baru mencari ada tidaknya unsur pidana atau tidak pidana atau perbuatan pidana. Sekarang kita sudah menemukan, berdasarkan bukti permulaan, kita sudah menemukan bahwa di dalam proses pengeluaran DO itu ada dugaan perbuatan pidana, sehingga kita naikkan, tingkatkan ke penyidikan. Nah, dari proses penyidikan inilah kita akan menemukan titik terang siapa pelakunya atau siapa yang layak dimintai pertanggungjawaban. Oke, dari angka 50 miliar Asbitsus ini dalam kurun waktu berapa lama untuk delivery ordernya? Itu dalam kurun waktu tidak terlalu lama karena itu masih dalam proses di tahun 2020. Sampai dengan bulan Oktober, 2020. Oke, baik. Pak Asbitsus, ini mungkin tidak hanya kasus dari korupsi, dugaan korupsi gula ini, namun beberapa waktu lalu ini juga belum lama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga ini sudah menetapkan tersangka dari kasus korupsi PT Posfin, betul Pak Asbitsus ya? Ini luar biasa ya, sekali, betul. banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Kejati Jabar. Jadi dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam PT Posfin, kita sudah menetapkan tersangka 4. Ya. Dan tentu saja akan terus berkembang. Karena dari proses penyidikan, kemudian kita temukan tersangka baru, ya nanti kita tetapkan lagi. Kerugian dalam dugaan tindak pidana korupsi PT Posfin ini sebetulnya lebih besar daripada yang gula itu, karena di sini kerugiannya 52,8 miliar. Oke. Wah, luar biasa, ini angkanya tinggi-tinggi ya Pak Asbitsus ya, miliar. Ya. Jadi memang kita di dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang sekarang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini, kami banyak menangani terkait BUMN atau anak perusahaannya. Karena di situ rupanya banyak sekali korupsi yang terjadi dan angkanya juga tidak sedikit. Namun demikian, Kejaksaan Tinggi juga sebetulnya menangani perkara-perkara lain yang tidak hanya menyangkut BUMN atau anak perusahaannya. Oke, kalau boleh berpendapat Pak Asbitsus, kenapa kemudian kasus yang terjadi, khususnya mungkin di Jawa Barat, ini masih terus terjadi Pak? Mengapa demikian? Ya, korupsi itu kan kenapa terus terjadi, mungkin juga ada beberapa sebab, kayak seperti kalau yang korupsi terjadi di BUMN atau anak perusahaannya, itu banyak terjadi karena mungkin sistem pengawasannya, bisa juga karena ada semacam kalau korupsi itu ada namanya karena keragusan,
kan itu biasanya kan karena sifat manusianya itu memang ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, juga karena mungkin karena adanya kesempatan, karena ini selalu kalau dikatakan kejahatan tidak akan terjadi apabila tidak terjadi adanya kesempatan. Nah ini adanya kesempatan ini mungkin karena pengawasannya kurang dan lain sebagainya. Oke, Pak Ain mungkin menangani tadi terus perkembangan dari kasus dugaan korupsi gula dan juga PT Posfin. Kemudian ada kasus apa lagi Pak yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Yang sedang kami tangani ada dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana BOS atau itu dana operasional sekolah pada Kemenak. Kantor Kementerian Agama. Dan ini ada dua. Yang pertama itu penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana BOS, khususnya penggandaan soal-soal, itu pada tingkat madrasah ibtidaiyah. Yang kedua pada tingkat madrasah sanawiyah. Kerugiannya pun juga tidak sedikit. Itu bisa kurang lebih di dua tadi ya, MI dan MTS kurang lebih 16 miliar. Tapi hitungan pastinya belum ada karena ini sedang kita proses. Tapi kemungkinan akan setidak-tidaknya sekian itu. Dan nanti akan berkembang mungkin bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah, kalau untuk yang kasus korupsi Posfin sendiri Pak, apakah sudah dalam tahap pengembalian kerugian negara? Dalam Posfin ini sudah ada pengembalian sebesar 500 juta. Sudah kita terima dan sekarang posisinya ada di rekening penitipan yang ada di kami, di rekening Bank Rakyat Indonesia. Namun demikian kami juga masih terus berupaya bahwa selain ada pengembalian itu tentu saja nanti mungkin kita akan mengambil aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu. Kami sekarang masih dalam proses permintaan izin ke pengadilan untuk melakukan penyitaan. Ada aset berupa rumah. Nah itu saya kira nilainya juga cukup signifikan, ada berapa miliar seperti itu. Oke, artinya jumlah yang harus dikembalikan masih cukup Pitsus ya? Masih jauh. Masih sangat jauh. Oke, nah kalau untuk dugaan korupsi gula sendiri Pak Aspitsus, apakah ada target mungkin barangkali di bulan tertentu untuk menetapkan tersangka atau seperti apa? Tentu saja kalau sesuai KUHAP, kita tidak dibatasi penyidikan itu berapa lama. Tidak harus misalnya 1 bulan, 2 bulan, dan enggak. Tetapi kita tentu saja di dalam kinerja itu kan mempunyai target. Tentu saja kita berupaya di dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi DO gula ini, kita mentargetkan setidaknya dalam 3 bulan itu kita sudah harus selesai. Sudah beralih ke kita limpahkan ke pengadilan. Oke, kalau untuk hukumannya sendiri Pak Aspitsus, kira-kira ini terjerat pasal berapa? Jadi pasal yang kita sangkakan tentu saja karena ini adanya dugaan perbuatan melawan hukum, dengan wewenang, dan ini juga ada akibat, yaitu merugikan keuangan negara, JGU PT Raja Wali II yang merupakan anak perusahaan PT BUMN. Tentu saja pasal yang disangkakan adalah pertama perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah itu diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang 31 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Tentu saja kita juntukan dengan pasal 18. Kenapa kita kena juntukan pasal 18? Nah, ini terkait dengan nanti pengembalian uang atau pembebanan uang pengganti kepada para pelaku tindak pidana yang kita sangkakan. Kemudian yang kedua, karena ini juga adanya perbuatan melawan hukum, tentu saja kita dugaan juga adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya wewenang untuk itu. Maka pasal yang kita sangkakan adalah melanggar Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Demikian juga kita juntukan adalah pasal 18.
Di antara pasal-pasal yang kita sangkakan, karena perbuatan ini adalah tidak mungkin dalam korupsi itu dilakukan oleh diri sendiri, maka kita juntukan atau kita hubungkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan. Itu pihak-pihak yang kita mintai pertanggungjawaban bersama-sama. Oke, pasal berlapis begitu ya Pak Asbitsus ya? Ya, Berapa hukumannya Pak minimal, dan kemudian apakah juga akan ada denda yang akan dibebankan nanti kepada tersangka? Ya, baik. Kalau hukuman minimal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, kalau pasal 2 itu minimal 4 tahun. Maksimal bisa seumur hidup. Bahkan pasal 2 ini, tapi ini tidak bisa kita terapkan dalam perkara ini ya. Pasal 2 perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara ini bahkan sebetulnya di ayat 2-nya itu ancaman hukumannya hukuman mati. Nah, tapi tidak bisa kita terapkan di dalam perkara ini. Ini hanya sekedar informasi aja. Selanjutnya untuk pasal 3 itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Dan tentu saja di dalam undang-undang juga mengatur selain hukuman pidana pokok, masuk penjara, kemudian ada 2 pidana denda. Nah, itu selalu melekat terhadap pasal di dalam tindak pidana korupsi, selalu ada denda. Denda dalam hal ini adalah bisa sampai 1 miliar. Kemudian ada lagi ditambah dengan uang pengganti. Nah, uang pengganti itu berapa uang pengganti itu dibebankan kepada terdakwa? Itu uang pengganti itu adalah senilai yang dia peroleh dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Gitu. Baik, bisa berupa uang atau bisa juga aset tadi yang disita ya Pak Asbitsus ya? Ya, jadi kalau nanti sudah di dalam proses penyidikan, penuntutan atau persidangan itu ada aset-aset yang kita sita, itu akan kita perhitungkan. Misalnya A dalam tindak pidana korupsi ini memperoleh 1 miliar. Kemudian dalam proses penyidikan maupun proses persidangan dia mengembalikan kepada penyidik atau kepada penuntut umum, kemudian kita minta penetapan hakim, maka akan dikurangkan. Jadi harusnya kan uang pengganti yang dibebankan kepada A adalah 10 miliar. Tapi karena ada aset-asetnya yang kita ambil, maka itu akan dikurangkan sebagai uang pengganti. Demikian juga kalau apabila dalam proses penyidikan atau penuntutan atau dalam proses persidangan tidak ada harta bendanya yang kita sita. Kemudian nanti dalam tuntutan akan kita bebankan uang pengganti. Di dalam Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001 pasal 18 ayat 1 huruf B katakan bahwa terhadap terpidana yang diputus uang pengganti dalam waktu 1 bulan, dia tidak bisa membayar, maka harta bendanya disita. Harta bendanya disita, kemudian apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara lagi. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Asbitsus, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita harus rehat sebentar. Nanti kita akan sambung ke segmen kedua. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya juga masih ditemani Pak Aspidsus Kejati Jabar, Pak Riono SHM Home. Kita masih membincang terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di khususnya di wilayah Jawa Barat begitu ya. Tidak hanya terkait dengan peningkatan status penyelidikan dugaan korupsi pada gula, namun tadi juga sudah dibahas juga terkait dengan kasus korupsi PT Posfin. Pak Aryono, ini luar biasa sekali bahwa apakah cukup juga berpengaruh begitu? Ini kan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga ini baru beberapa waktu lalu dilantik begitu Pak Riono ya. Kemudian ini Ya, sudah banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. baik, sebetulnya kalau proses ini kan tidak bisa serta-merta. Ya. Artinya proses penyelidikan seminggu, 2 minggu itu tidak ada. Semua kan menjalani proses. Jadi dari proses di pimpinan yang sebelumnya kita sudah memproses. Ya. Nah, kebetulan pas kita mungkin penetapan tersangka, kemudian kita melakukan penahanan, kita melakukan peningkatan ke penyelidikan ke penyidikan, itu kebetulan pas pimpinan baru. Tapi semua itu melalui proses. Ya. Jadi tidak serta-merta. Namun demikian memang pimpinan sangat mendukung, baik pimpinan yang sekarang maupun pimpinan sebelumnya, tetap mendukung dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi kami berkomitmen, berusaha keras bahwa korupsi akan kita tekan supaya tidak terjadi lagi di Jawa Barat, wilayah Jawa Barat. Tentu saja apa yang kita lakukan ini adalah sebagai upaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa apabila melakukan tindak pidana korupsi maka siapapun yang melakukan tindak pidana itu layak untuk mendapat imbalan berupa proses hukum. Oke, nah Pak Isbisut mungkin sedikit bisa dijelaskan juga ketika misalnya masyarakat melihat sesuatu hal yang mencurigakan, bagaimana kemudian prosedur ketika ingin melapor ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Baik, masyarakat yang mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi, baik itu mungkin dari lingkungan yang terkecil misalnya dana desa, sampai lingkungan yang terbesar mungkin perusahaan daerah, perusahaan negara, atau di dinas-dinas tertentu, maka dapat menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat. Salurannya adalah kami di Kejaksaan pada umumnya ya, khususnya kami bercerita di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentu saja, ada di situ seksi penanganan hukum dan pengaduan masyarakat yang mengelola terkait pengaduan masyarakat. Nah, bisa juga surat itu kan tentu saja ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, nanti Kepala Kejaksaan akan mendisposisi apakah laporan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dulu di proses intelijen. Bisa juga oleh proses intelijen, bisa juga langsung ke Pitsus, karena muaranya juga nanti ke Pitsus. Misalnya nanti ditangani oleh bidang intelijen, kalau memang diduga ada unsur pidana, tentu saja nanti akan dialihkan ke Pitsus. Bisa juga laporan masyarakat itu langsung ditujukan kepada misalnya kepada asisten tindak pidana khusus misalnya. Ada juga seperti itu. Jadi banyak sekali saluran-saluran. Silahkan masyarakat apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi untuk menyampaikan laporan kepada APH. APH itu kan bisa apa saja, bisa kejaksaan, bisa KPK, bisa polisi. Nah, khusus kami bercerita terkait di kejaksaan prosesnya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, termasuk pungutan liar juga bisa dilaporkan ya Pak? Termasuk pungutan liar. Hanya pungutan liar ini sekarang kan pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli. Nah, misalnya. Tapi kalau pungutan liar itu nanti sifatnya misalnya besar, kami juga bisa menangani itu. Apabila nanti ditemukan itu pungutan liar itu unsurnya adalah unsur pidana korupsi, tentu saja akan kita tangani secara korupsi. Tetapi kalau nanti misalnya rupanya itu adalah sifatnya pidana umum, ya kami tentu saja dengan ikhlas kami berikan kepada APH yang punya wewenang untuk itu. Oke.
Pak Asbitsus, mungkin juga bisa diceritakan ini tahun 2021 ini sudah hampir mendekati akhir tahun begitu ya di sepanjang tahun 2021. Ya, Kemudian 2020 ini kasus korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bagaimana Pak? Apakah meningkat atau menurun? ya. Kalau kita bandingkan secara statistik ya, Mm-mm. dari secara kuantitatif dulu ya, Ya. statistik kuantitatif di tahun 2020, ya memang saya menjabat sebagai asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mulai bulan Agustus 2020. Mhm. Kemudian sampai dengan sekarang berarti sudah 15 bulan. Ya. Nah, perkara korupsi yang kami tangani, kalau secara statistik itu 2020 dibandingkan 2021 tentu saja meningkat di 2021 ini. Kalau di tahun 2021 ini kami melakukan penyelidikan, itu sebelum penyidikan ya, itu ada kalau tidak salah ada 5. Dari 5 itu kemudian kita berkembang menjadi penyidikan umum, itu ada 6. Kemudian dari penyidikan umum itu berkembang menjadi penyidikan khusus. Jadi kami berdasarkan data CMS yang ada sampai dengan bulan Oktober ini penyidikan kami baik penyidikan umum ditambah penyidikan khusus itu sudah 18. Oke. Ini meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2020 ya Pak? Ya, ya. Jadi sebagai contoh misalnya kami melakukan penyidikan dugaan. Jadi kami tidak hanya perlu saya tambahkan ya. Ya. Tadi selain penanganan dugaan korupsi di Pospin, kemudian ini DO Raja Wali II, kami juga nangani ada beberapa kasus. Yang pertama yang kita sidangkan di 2021 ini yang sudah putus, itu yang pertama dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Pasar Leles. Itu ada 3 tersangka, sekarang sudah diputus. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana korupsi pada pencairan dana KMK pada BJB. Cabang Buah Batu. Itu kerugian 5 miliar. Itu ada 2 tersangka. Kemudian yang ketiga, dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan RTH di Indramayu. Ini dalam proses penyidikan dan sudah ada 4 tersangka yang kita lakukan penahanan dan dalam waktu dekat akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Kemudian yang keempat, dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana Pos Finansial Indonesia itu sudah ada sampai saat ini perkembangannya sudah 4 tersangka. Dan ini terus berkembang, akan berkembang. Tentu saja akan nanti siapa yang dimintai pertanggungjawaban akan bertambah. Kemudian yang kelima, dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS, khususnya terkait penggandaan soal-soal ujian, TO, kemudian akhir semester dan lain sebagainya, itu di tingkat madrasah ibtidaiyah, itu kerugian kurang lebih 10 miliar. Kemudian dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana BOS pada MTS, itu kerugian perhitungan sementara itu sekitar 6 atau 7 miliar. Itu dalam 1 tahun. Maka padahal kita sidik dalam waktu 2 tahun karena modusnya hampir sama, maka kerugian tentu saja akan berubah. Dari penyidikan umum yang belum kita tetapkan tersangka, tentu saja nanti akan berkembang. Karena akan keluar seprindik baru terkait siapa yang harus bertanggung jawab. Itu nanti akan terus berkembang. Oke, baik. Ini luar biasa. Yang terakhir itu tadi dana yang DO gula ini. Oke, luar biasa sekali kinerja dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang terus mengembangkan dan juga mendalami kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Jawa Barat, begitu ya, Pak. Ya, ini kalau misalnya masyarakat kemudian bertanya ketika misalnya begitu banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan, yang diselidik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, apakah kemudian ini tingkat korupsi di masyarakat juga tinggi begitu, Pak Asbitsus?
Jadi kalau ini korupsi ini memang semakin kita, boleh dikatakan semakin kita gencar, maka akan ditemukan yang lain. Ya. Jadi makanya apa yang kita lakukan sifatnya represif ini supaya memberikan pembelajaran. Ada suatu adagium di dalam hukum pidana itu mengatakan bahwa kita memberikan hukuman itu supaya bukan hanya orang itu yang dihukum, tetapi supaya orang lain tidak berbuat. Itu intinya seperti itu. Jadi kita mengembangkan sifat supaya kita melakukan penindakan-pendidikan yang represif ini juga sifatnya adalah untuk preventif. Apa? Supaya masyarakat tahu bahwa apabila aku melakukan dugaan korupsi ini, maka akan dilakukan penindakan secara hukum. Ya, kalau kita bicara apakah di masyarakat masih ada, tentu saja kalau masalah korupsi ini kan selalu memang karena dari hal-hal yang terkecil pun inilah yang sebenarnya perlu kita informasikan kepada masyarakat. Ada anggapan bahwa kalau korupsi kecil itu bukan korupsi. Padahal ukurannya korupsi itu kan bukan di kerugiannya berapa, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian-kerugian negara, pasti itu adalah korupsi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa korupsi itu tidak hanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di dalam Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001 banyak jenis-jenis tindak pidana korupsi yang mengatur tentang korupsi dan keuangan negara itu hanya 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Sementara tindak pidana korupsi itu diatur dari pasal 2 sampai dengan pasal 15. Jadi ada korupsi suap menyuap. Masyarakat kadang tidak tahu bahwa suap menyuap itu adalah tindak pidana korupsi, padahal itu adalah tindak pidana korupsi. Ada perbuatan curang, ada pemerasan dalam jabatan, dan semacam itu. Ada gratifikasi. Jadi banyak sekali. Nah, inilah yang perlu kita informasikan kepada masyarakat. Karena dari hal-hal yang kecil itu nanti akan, kalau didiamkan, akan menjadi suatu kebiasaan. Sehingga sesuatu yang sebetulnya tidak baik atau tercela, ya, atau dimasuk di dalam ranah tindak pidana korupsi, karena masyarakat tidak tahu, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Sehingga akan semakin berkembang. Nah, itulah perlunya kita menginformasikan kepada masyarakat melalui edukasi dan lain sebagainya bahwa ini perbuatan ini adalah korupsi. Ya, dan sekecil apapun itu sudah ada hukumannya, begitu ya, Pak Asbitsus ya? Sudah ada, semua ya. Sudah diatur oleh hukum kita. Ya. Oke, baik. Pak Asbitsus, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Sultan TV ya, Pak Riono ya. Nanti kita akan coba melihat pertanyaan apa saja kemudian yang dilayangkan kepada Pak Riono. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kuliner khasnya. Namun tidak dipungkiri, beberapa kuliner khas Indonesia merupakan hasil akulturasi dari budaya lain atau terpengaruh dari negara lain. Salah satu negara yang banyak mempengaruhi kuliner Indonesia adalah Tiongkok. Berikut 5 kuliner khas Indonesia yang terpengaruh Tiongkok. Bakso. Bakso merupakan makanan khas Tionghoa yang diciptakan oleh Meng Bo. Bakso berasal dari kata bak yang berarti babi dan so yang berarti makanan. Dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi atau ayam. Mie ayam. Mie ayam merupakan kuliner akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Pada tahun 1870 banyak orang Tionghoa yang singgah dan akhirnya menetap di Jawa. Masyarakat Tiongkok melengkapi mie yang disajikan dengan potongan daging babi, sedangkan masyarakat Indonesia menggunakan potongan ayam. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Saya juga masih ditemani Pak Riono SHM Home selaku Aspidsus Kejati Jawa Barat. Dan Anda ini sudah banyak juga yang bergabung di kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya langsung kepada Pak Riono ya terkait dengan budaya dan juga tindak pidana korupsi yang masih saja terus terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Saya izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah banyak sekali di kanal YouTube Sultan TV. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mempercepat penanganan kasus tindak pidana korupsi, Pak? Ini langsung aja ya. Ya. Jadi satu pertanyaan langsung kami jawab terkait upaya mempercepat penanganan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kita harus fokus. Jadi misalnya penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada dana posvin misalnya, maka pertama kita adalah kita fokus. Setelah kita fokus maka akan kita rumuskan langkah-langkah, kita membuat rencana penyelidikan dan target-target waktu bahwa kita harus memeriksa misalnya terkait perbuatan A, maka kita targetkan dalam waktu 2 minggu kita harus selesai. Karena perbuatannya itu banyak, korupsi itu kan selalu perbuatannya banyak, maka kita yang pertama, yang kedua kita fokus, tidak usah kita melebar. Jadi kita fokuskan pada perbuatan apa yang kita dakwakan atau kita sangkakan, maka kita kemudian kita setelah fokus kita buat rencana yang matang dengan target waktu. Jadi setidaknya untuk proses penyelidikan itu waktu sebulan atau 2 bulan, maksimal 3 bulan itu kita harus sudah selesai. Ya. Kalau kita hubungkan dengan proses penahanan, maka proses penyidik mempunyai kesempatan untuk melakukan penahanan itu adalah pertama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang selama 40 hari, kemudian dapat diperpanjang maksimal 120 hari. Oke, baik. Jadi ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Aspidsus. Baik. Ya, ini boleh ditanggapi oleh Pak Riono. Pak, bagaimana Indonesia mau maju jika masih ada korupsi yang tidak main-main? Bahkan ini teranyar bahwa kerugian 50 miliar. Tanggapan Pak Riono? Ya, itulah. Ya, jadi sebetulnya kita melakukan pendidikan korupsi ini supaya Indonesia itu maju. Kalau kita diamkan, tentu saja akan semakin berkembang. Tapi dengan kita melakukan penindakan, maka akan supaya menjadikan efek jera kepada yang lain. Oleh karena itu kami mengajak seluruh kepada masyarakat, baik generasi muda maupun generasi tua dan lain sebagainya, kita sama-sama satu kata bahwa korupsi itu harus kita lawan bersama. Itu intinya, kita sebetulnya memberikan kesadaran masyarakat bahwa korupsi itu harus kita lawan bersama. Maka itu baru kita nanti pasti akan maju.
Tapi kalau semua cuek, semua tidak peduli dengan lingkungannya, maka ya akan terus berkembang. Jadi kita tidak akan memperoleh kemajuan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, masih untuk Pak Riono. Pak Riono, bagaimana kemudian yang melakukan tindak pidana semacam korupsi terjadi di kubu Kejaksaan Tinggi sendiri? Ya tentu saja kami punya punya instrumen apabila ada di kami sendiri melakukan korupsi bahkan kami melakukan perbuatan tercela aja, itu ada aturannya. Kita ada peraturan pemerintah 53 tentang disiplin kepegawaian. Di sini ada, kalau di tingkat pusat itu ada namanya Jaksa Agung Muda Jaksa Agung Muda Pengawasan. Di tingkat Kejaksaan Tinggi itu ada asisten pengawasan. Nah, ini tugasnya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan apabila ada keluarga kami di lingkungan kami, baik di kejaksaan itu melakukan perbuatan tercela. Kalau memang itu ada melakukan korupsi, ya ditindak. Mungkin masyarakat sudah tahu selama ini ada dan sebagainya di Kejaksaan Agung, tidak tertutup kemungkinan seorang jaksa juga dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Ya, itu kan sudah banyak. Nah, kami pun berupaya seperti itu. Di lingkungan Kejaksaan Tinggi makanya dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat semua bahwa kami berpesan, asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun Pitsus maupun Kejaksaan Tinggi yang meminta sesuatu terkait tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani, agar diabaikan aja. Itu tidak benar. Atau tolong dikonfirmasi kepada kami. Misalnya ini jadi maaf, banyak juga yang istilahnya penunggang kuda. Jadi karena misalnya kita sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak korupsi, kemudian ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab, memanfaatkan, mengaku-ngaku atas nama misalnya diperintah oleh saya untuk meminta sesuatu kepada orang lain, pada pihak-pihak yang sedang kami periksa. Nah, tolong itu semua diabaikan, itu semua tidak ada. Nah, ini sekalian kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, apabila ada pihak-pihak atau orang-orang yang mengatasnamakan saya, Riono, selaku asisten tindak pidana khusus, kemudian meminta sesuatu, tolong abaikan atau dicek melalui Puspenkum. Nanti Puspenkum akan ke saya. Kami selalu kepada anak buah saya bahwa dalam penanganan Pitsus itu sesuai slogan Pitsus, cerdas pasti bisa. Kami tambahkan cerdas pasti bisa dan berintegritas dalam bertindak. Itu selalu itu saya kedepankan di dalam menyelesaikan perkara-perkara korupsi di wilayah Jawa Barat. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Riono. Ini ada pertanyaan selanjutnya adalah, kejaksaan produktif dalam pemberantasan korupsi, apa yang membedakan cara kerja kejaksaan, KPK, dan Polri, Pak, dalam hal penindakan kasus korupsi? Ya sebetulnya sama aja. Saya sebelum menjadi asisten tindak pidana khusus dan sebelum-sebelumnya saya pernah di KPK selama 10 tahun. Sebagai jaksa penuntut umum di KPK selama 10 tahun. Kemudian selain KPK juga ada aparat penegak hukum lain yang menangani tindak pidana korupsi adalah kepolisian. Jadi sebetulnya sama, prosesnya sama, kita dasarnya sama. Di dalam penanganan perkara kita dasarnya tetap sama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sama semua, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Dalam penanganan perkara itu dasarnya pertama adalah KUHAP. Nah, selanjutnya masalah kecepatan atau perbedaan persepsi masyarakat itu sebetulnya, kalau masalah persepsi itu kan hanya tanggapan-tanggapan. Apakah kejaksaan lebih cepat, KPK lebih cepat, atau kepolisian lebih cepat, itu kan hanya persepsi masyarakat. Tapi yang penting sebetulnya bukan persepsinya itu. Yang penting adalah kita bekerja dengan baik di masing-masing
aparat penegak hukum. Jadi kita istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, astabihul khairat. Karena fungsi kita dalam di khusus ini adalah tindak pidana korupsi, maka kita berlomba-lomba dalam menangani tindak pidana korupsi. Artinya bukan kita berlomba-lomba untuk mencari kesalahan, sehingga kemudian timbul seolah-olah ada kriminalisasi dan sebagainya. Itu semua kita hindarkan. Kita adalah untuk mengoptimalkan atau kita membuka ada tidaknya tindak dalam masyarakat itu. Jadi kita sama-sama, sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa antara penegak hukum itu dasar penanganan perkara adalah sama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya saja mungkin untuk KPK agak berbeda, karena KPK mempunyai undang-undang sendiri, yaitu KPK bisa melakukan penyadapan, jadi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun sebetulnya aparat penegak hukum yang lain pun, baik kejaksaan maupun kepolisian, ketika tingkat penyidikan itu kita bisa melakukan penyadapan. Gitu. Oke, diperbolehkan ya Pak Asbitsus ya? Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Asbitsus. Ini ada pertanyaan terkait dengan korupsi gula nih Pak, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Riono. Yang mengeluarkan 3 lembar cek kosong sebagai penyetoran pembayaran gula. Maksudnya apa Pak? Apakah betul ada hal demikian? Ya, jadi itu sebenarnya sudah masuk materi pokok perkara ya, yang tidak bisa saya jelaskan secara rinci ini. Tetapi setidaknya di dalam modus operandi dalam pengeluaran DO ini adalah pihak yang memperoleh DO itu, PT Maju ya, itu karena berbulan-bulan dia tidak mampu membayar, kemudian supaya itu gula itu tetap keluar, DO-nya itu dia menyerahkan cek kosong. Dan cek kosong kenapa dikatakan cek kosong? Yaitu ketika jatuh tempo dicairkan oleh PT Raja Wali II, dia tidak ada isinya. Intinya itu. Tapi secara teknis tidak bisa saya ungkapkan secara rinci ya di sini, itu karena itu adalah teknis penyidikan kami. Oke, baik. Ya. Baik, Pak Riono, apa hukuman yang paling tepat untuk rampok 50 miliar ini, Pak? Ya, sesuai pasal yang diatur ya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pasal yang disangkakan kepada para tersangka nanti ya, tetapi dalam proses penyidikan ini pasal yang tersangkakan adalah pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu ya, bukan pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 subsidiar pasal 3. Kalau pasal 2, perlu saya sampaikan tadi kan, ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Sementara untuk pasal 3 itu minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Itu ancaman yang yang diatur di dalam Undang-Undang 3199. Ya. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak mengatur ancaman hukuman itu berdasarkan besaran kerugian negara. Pokoknya di dalam undang-undang hanya mengatur apabila mengakibatkan kerugian negara, maka diatur dalam pasal 2 atau pasal 3. Itu. Oke, baik Pak Riono, kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kemudian komitmen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi komitmen kami tentu terkait korupsi yang sedang kami tangani, kami akan melaksanakan secara profesional. Siapapun yang berbuat, apabila itu memang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kami akan tindak. Kemudian secara internalnya kami tentu saja, kami dan jajaran kami, jajaran Densus Pejabat juga akan bertindak secara profesional. Tentu saja tidak akan tebang pilih dan lain sebagainya. Apabila memang terpenuhi ya kita tindak. Kemudian juga terhadap internal kami juga selalu mengingatkan seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sekali-sekali meminta atau menjanjikan sesuatu terkait perkara-perkara yang sedang kita tangani. Itu bentuk komitmen kami. Oke. Pak Riono, apakah ada hambatan di tengah pandemi COVID-19 terkait dengan kasus? Ya,
hambatan mungkin sifatnya ya bukan hambatan yuridis ya, tetapi ya dengan adanya pandemi ini tentu saja kita memang karena kita harus melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi yang seharusnya misalnya dalam waktu sesuatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu bisa berubah menjadi 2 minggu. Karena kita tidak bisa memanggil saksi misalnya lebih karena terkait kapasitas ruangan dan kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Kadang-kadang juga hambatannya kita panggil saksi, rupanya saksinya sedang isolasi mandiri. Nah, kita kan butuh waktu 14 hari ke belakang untuk memanggil kembali. Itu sering terjadi seperti itu. Sehingga itu tadi, hambatannya adalah hambatan teknis penanganan perkara aja, bukan teknis yuridis. Yang itu tadi, yang seharusnya selesai 1 bulan bisa berkembang menjadi 1,5 bulan sampai 2 bulan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Riono, Pak Aspitsus Kejati Jabar yang sudah menemani kita pagi hari ini. Luar biasa, tidak hanya kita spesifik membincang soal dugaan korupsi gula, namun juga ini ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat terkait dengan edukasi kita untuk menjauhi sama-sama tindak pidana korupsi, begitu ya Pak Riono ya. Pak Riono, terakhir apa yang ingin disampaikan silakan kepada pemirsa Sultan TV dan juga masyarakat yang sedang menonton. Baik, kepada pemirsa Sultan TV yang berbahagia dalam kesempatan ini, yang pertama saya mengajak masyarakat Jawa Barat pada khususnya untuk sama-sama marilah kita mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dan apabila mengetahui di lingkungan masing-masing ada dugaan tindak pidana korupsi maka segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, saya mengulang tadi yang pernah saya sampaikan, saya hanya berpesan kepada masyarakat Jawa Barat pada khususnya, apabila ada pihak-pihak yang sesuatu terkait penanganan perkara yang sedang kami lakukan, mengatasnamakan Aspitsus maupun jajaran Pitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diabaikan saja. Semuanya tidak benar dan tolong dikonfirmasi kepada kami, karena kan kami tindak. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat maupun mungkin di lingkungan kami sendiri. Kalau memang di lingkungan kami sendiri akan ada hal orang-orang yang menyimpang, terus saja akan kami tindak akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Riono SHM Hum, Aspitsus Kejati Jabar. Terima kasih untuk seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sehat selalu Bapak, semoga semua kasus yang sedang ditangani bisa segera rampung dan juga untuk khususnya kasus korupsi gula ini segera ada penetapan tersangka begitu ya Pak Riono ya. Sekali lagi terima kasih. Kami akan bertindak secara profesional dan mohon doa restu dan dukungan tentu saja kepada masyarakat Jawa Barat. Ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa Sultan TV, besok kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama dalam talk show bincang hari ini di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dan tentunya besok kita akan membincang tema-tema terkait dan menarik lainnya. Dan di hari ini pemirsa banyak sekali manfaat yang juga kita bisa ambil terkait dengan bersama-sama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak hanya di wilayah hukum Jawa Barat, namun dimulai juga dari diri kita sendiri. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riono, terima kasih.